Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Balik lagi di channel Winai Jaya Sakti, masih di acara yang sama, acara yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, WJS Podcast Bring Back Memories. Kali ini saya datang lagi nih. Karena tumben lagi, biasanya tamu yang diundang, sekarang kita yang harus mendatangi nih, karena orangnya sangat sibuk sekali ya, teman-teman. Dan tamu ini juga, bukan tamu ya, malah saya yang jadi tamu nih gitu. Kita namu nih di salah satu anak WJS juga, angkatan Kahadli juga ya. Dia itu salah satu anggota WJS yang dulu juga ikut jadi regu badak Cula Emas dan sekarang sudah menjadi dokter ya. Dokternya dokter cinta bukan? Kita langsung tanya aja ya ke Kak Yandri. Assalamualaikum Kak Yandri. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu biasa aja, jangan gitu sih, jangan marah gitu. Kita tes dulu Kak Yandri. Nah, sehat Kak Yandri? Sehat, alhamdulillah. Nggak pakai Allahu Akbar. Allah Akbar. Begitu lah. Atuh kan. tenang, jangan grogi. Tenang. Gimana sekarang kegiatan lagi ngapain aja nih? Kegiatan ya biasa ya ya dalam profesi sebagai dokter kan. Oh, jadi dokter sekarang? Iya, jadi dokter sekarang. Dokter apa? Dokter manusia. Alhamdulillah dokter manusia. Ya kan maksudnya kan nggak nanya ke dokter hewan juga, maksudnya Dokter umum. nah dokter iya gitu lah, nggak nanya emang jadi dokter ular gitu kan, nggak ke situ kan gitu. Jadi dokter Di dokter umum. di rumah sakit mana nih? Ada dua, tapi yang full time di Rumah Sakit Kurnia. Oh, ini jadi promosi dong. Itu nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa ini mah. Rumah Sakit Kurnia Keramat Watu Di Serang. di Serang, satu lagi di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Oh, dua ya? Dua. Di dua rumah sakit. Sama sebenarnya tiga, satu lagi di Pandeglang, tempat prakteknya. Di situ sekaligus ada apotek juga di situ. Tapi jarang ke sana karena kalau ke sana cuma buat swab aja, swab. Kalau ada yang mau swab antigen, biasa ke sana. Tapi karena kebanyakan di Serang, manggil bidan atau nggak perawat yang di situ yang ngambil swab. Oh, jadi ganti-gantian lah gitu. Oh, kalau misalkan yang di Pandeglang itu apa namanya, praktek mandiri, oh, tapi mandiri. nyatu sama apotek gitu. Oh iya, jadi kalau sudah periksa sekalian Iya, obatnya di situ juga di gitu ya. situ, Nggak gitu. ribet gitu ya. Oke, nih. Jadi hebat tuh kan anak WJS tuh, ada yang jadi dokter ya, ada yang udah hilang nggak tahu kemana gitu ya. Dan oh ya, kayak Andri nih. Kayak Andri kan dulu anak WJS kan. Anak WJS. Masih hafal nggak WJS itu apa? Emang iya ya WJS? Lupa. Lo enggak lah, inget. Apa WJS? Winai Jaya Sakti. Oh iya, masih inget tuh Masa ya. lupa. Masih inget. Nih, anak WJS dulu. Dulu kan kita kan masih SMP nih. Ini seangkatan ya teman-teman, ini kita seangkatan nih sama kayak waktu sama Kak Yudi ya. Ini jadi teman seangkatan juga nih sama Kak Yandri, teman seperjuangan juga dulu. Kita di jurit malam ya, kita zaman masih ada jurit malam, masih disiksa tuh sama senior ya, masih sering di push up, di bending, sampai ditampar tuh masih ada dulu kita banyak. Masih ada. Nah terus nih Kak Yandri, kenapa sih dulu kok pengen banget gitu ikut pramuka gitu? Enggak, sebenarnya nggak ada alasan khusus ya masuk pramuka. Nggak tertarik juga sebenarnya masuk pramuka. Cuman awal-awal itu kan kita diwajibin pramuka kan? Iya. Diwajibin pramuka, semua harus harus datang ikut pramuka, karena kalau enggak tuh denda ya, kalau nggak salah denda, terus ada hukuman. Ya udahlah, mau nggak mau kan, jadi ya namanya anak baru ya kan, siswa baru, jadi ya semua juga kan pada ikut semua kan, nggak ada yang nggak ikut gitu. Nah dari situ ikut, ternyata seru kan, terus banyak teman-teman di situ ya kan. Ya udah dari situ lanjut deh, meskipun udah lewat kan masa wajibnya ikut pramuka, terusan karena itu seru, banyak temen, terus kegiatannya juga bukan hanya teori, ada keluar juga gitu kan, ada outdoornya lah gitu, kegiatan outdoor iya. ya. Nah itu sih sebenarnya, terus itu dari situ lah. Tapi kan gini, dulu kan selain ikut pramuka kan ikut basket juga kan, ikut basket sama apa? Band. Sama ngeband. Jadi kayak Andre ini dulunya drummer ini, ya, tukang kendang gitu kalau sekarang mau disebutnya gitu ya. Nah, terus nih kayak Andre, masih inget gak dulu tuh
ada kegiatan seru apa sih gitu dulu waktu di Pramuka? Yang seru di Pramuka itu bagian camping. Oh, camping. Kalau camping kan. Ah. Nah, terus di di camping itu kita kalau ikut lomba-lomba ya, ikut di perlombaannya sih waktu yang serunya di Pramuka itu. Karena kan gua bagian semapur ya. Oh iya. Nah, itu yang paling serunya. Ikut perlombaan di bagian semapur. Dulu waktu di Pramuka gue bagian semapur. Kan ada bagian-bagiannya kan. Ya. Ada semapur, morse, terus bagian pengetahuan umum ya. Nah, itu di bagian situ serunya. Selain itu juga keluar curit malam yang serunya. Keluar curit malam. Dulu pasti nggak bakal mungkin jadi anak pemberani kan? Iya memang nggak kebayang kalau ternyata tuh ya jual malam kayak gitu ya, jalan-jalan gitu kan, ke kampung-kampung, terus ke berhenti di pos-pos, ngapain gitu kan, ngantuk-ngantuk jam 1 itu kan pas waktu jual malam kan sampai tidur. Ya kan ditidurin dulu kan kita kan? Iya, biasanya ditidurin dulu di jalan gitu, nanti disuruh itu pagi-pagi terus kita diceburin gitu di kolam gitu kan? Iya, di kolam. Tempat mandi. Nah iya, dari situ itu yang serunya. Nah, masih inget gak sih ada pengalaman jurit malam yang masih inget ada kayak gitu yang seru ya itu di situ? Ada. Yang mana? Waktu masih inget juga tuh kakak pembinanya, Sukma. Kak Sukma. Yang keingetnya. Terus dia tuh waktu pas kita jurit malam dia jahil. Dia udah nyiapin semua ya, kayak pas kita jurit malam tuh di kebun ya, di satu kebun kan gelap, nggak ada penerangan kan. Itu dia udah nyiapin batu dari atas pohon gitu. Oh di ini apa namanya, diperulukin apa sih bahasa Indonesianya? Ya kayak gitu. Dilempar lah gitu ya. Jadi katanya tuh, wih ini mah kuntilanak kan, cepet lari. Sedangkan kita nggak boleh lari cepet-cepet, mau ngebalapin kan. Kalau ngebalapin tuh. Kalau ngebalap regu lain kan. Kena hukuman. Itu Kasuma emang udah nyiapin dia. Namanya juga kita kan masih ini ya, jadi pada takut, lari. Kalau nggak salah berdua doang waktu itu, yang berdua. Iya, berdua kan? Nah, yang berdua tuh. Nah, sama si Aji, kita masih Aji waktu itu pasangannya. Dulu sama pasangannya sama si Aji? Pasangannya sama si Aji. Nah, si Kak Sukma ini jahil dia. Itu kita kan kosong nggak tahu kalau ada si Kak Sukma itu di situ kan. Pada saat kita jalan di kebun tuh, banyak itu. Kelabur gua sama si Aji, ngebalap si Agus kalau nggak salah gua. Lari itu ya, gara-gara dijailin doang gitu. Dijailin. Tapi sempet nggak sih gitu ngerasain malas gitu lah ikut pramuka gitu? Ada. Iya pastinya. Yang bikin malasnya itu upacaranya itu malas tuh, gua paling malas. Terus sama apa ya? Ya kalau campingnya suruh tidurnya aja sih, tidurnya nggak suka tidur di camping. Iya, justru sebenarnya kan camping kan begitu kan. Nggak jelas tidur ya gitu ya. Nggak, cuman kenapa itu sama pacar, ada masalah apa sama pacara coba? Betul, malas aja, panas berdiri gitu. Terus malas aja. Cuma kan kadang-kadang kan pembina upacaranya kan ceramahnya panjang kan biasanya. Kadang kan juga dadakan pembinanya dari kakak pembina ya. Ngomongnya kadang suka nggak jelas. Itu kan dia juga masih inilah gitu, tapi kan masih pembelajaran gitu. Itu juga supaya kita kan bisa. Terus kan kayak Andri nih sekarang, kau coba ngomong sama pasien kayak gimana kalau nggak bisa diajar ngomong di depan umum. Iya, itulah makanya pramuka itu salah satunya, meskipun ya kadang-kadang capek, panas gitu ya. Kalau ke zaman kita dulu masih dibangunin tengah malam gitu ya, jalan-jalan malam kayak orang gila gitu sebenarnya tuh, ngapain gitu ya kita ya dulu ya, dipikir-pikir gitu ya, ngapain tuh ya dulu gitu ya, jalan tengah malam gitu, jalan tengah malam di kampung orang gitu, untuk nggak disangka maling aja gitu sama orang gitu kan, cuma itu aja. Tapi itu ya ngebangun kita juga lah gitu, yang ngedidik kita nih supaya kayak itu juga termasuk nih gitu, bisa ngobrol sama pasien dengan berani. Coba efektif ya. Iyalah, coba kalau misalnya nggak berani ngobrol sama pasien gimana coba ngomong pakai semapur, kan nggak mungkin gitu. Ngomong pakai morse kita dipiriwitin gitu tuh orang yang lagi sakit gitu kan, nggak mungkin kan. Nah terus nih Kak Yandri, waktu setelah ini kan ya SMP tuh ya, SMA dilanjut nggak? SMA
waktu kelas 7 aja, kelas 1 SMA aja. Gara-gara wajib juga. Wajib, sempet sampai ikut lomba juga kan. Tapi setelah itu pas naik kelas 2 udah nggak lanjut, nggak full karena ikut basket sama band. Gitu ya. Jadi fokus ke band ya. Fokus band. Karena dulu makan pramuka itu udah di SMA pramuka udah nggak keren. Di SMA tuh pramuka udah nggak keren kan. Jadi fokus ke band gitu. Terus tadi nih ngomong masalah lomba nih. Ngomong masalah lomba ya. Ngomong masalah lomba nih. Masih ingat gak lomba yang paling berkesan tuh di mana sih gitu? Untirta. Hah? Waktu di Untirta, lomba apa ya? Lombanya lupa, lomba Grace Galaxy. Itu kalau nggak salah se-provinsi ya? Iya. Se-kabupaten? Enggak seprovinsi lah. Seprovinsi. Kan ada dari Serang juga. Iya. Kan juara satunya Cipocok. Cipocok ya. Dan itu siapa coba yang bisa menangin? Kita dapat juara 3. Siapa? Gara-gara gua, si Kok nggak lu Adit. sendiri sih? Iyalah, gua si Adit sama si Dinar. Kok bisa? Kalian kan nggak ada itu ya juara, nggak dapat tuh poin-poin lomba yang dapat juara 1. Yang dapat poin juara 1 kan lomba. cuma gua doang. Emang lu apa dulu? Kim. Oh, Kim ya. Kim melihat, meraba dan mencium. Gitu. Itu orang-orang yang hebat gitu. Jadi yang gua tuh dulu kalau ngelihatnya jago gitu, si Adit yang ngeraba-rabanya jago gitu, terus sama si Dinar yang nyium-nyiumnya jago gitu. Ya Semapur emang dapat juara? Semapur juara 2. Nggak dapet nih. Nggak ada. Iya, cuman Kim doang ya. Iya. Cuman Kim doang yang ada mah gitu. Terus apa namanya? Ada cerita lucu nggak waktu di Untir? Cerita lucu sih bukan di Untirtanya. Di mana ya? Waktu pas kita lomba di mana? Diklat ya. Diklat tuh. Tapi gue malu lah nyeritainnya. Oh ya jangan yang itu malah. Jangan yang itu lah. Yang dikejar-kejar setan. Jangan yang itu ya. Sensitif soalnya. Bahaya itu ya. Bahaya itu bahaya. Soalnya disangka mabok sama orang waktu pas. Nah, kok bisa disangka mabok gitu? Iya, soalnya yang bawa motor oleng gitu, mulai ini yang lagi nyuting ini nih yang bawa motornya. Dia pas bawa motor ketawa-ketawa, orang kan suruh cepet-cepet ya. Iya. Suruh cepet nyampe, dia ketawa-ketawa pelan ngomongin motornya. Itu kan udah kepepet kan, udah kepepet banget kan itu padahal kan. Terus jalannya gitu, bolak miring-miring gitu, disangka mabok sama orang komplek di situ, dipanggil kan, kamu mabok ya kan? Tapi emang ya, kalau misalkan cerita pramuka emang nggak ada habis ya sebenarnya. Dan ini sih karena kita kan di sini sih ya, kalau misalnya kita sebenarnya bisa lihat-lihat foto nih sebenarnya nih. Kita bisa lihat foto nih mengenang masa lalu zaman-zaman kita masih apa namanya masih cungkring-cungkring lah gitu ya. Terus nih kayak Andre juga kan dulu salah satu pionir band WJS ya. Band WJS. Jadi WJS itu dulu nih angkatan kita ini punya band nih. Namanya band apa tuh namanya? Ya, gitu ya. Itu dari singkatan dari Yandri, Yudi, Adit gitu. Itu personilnya berempat dan mereka nggak pernah tampil. Bagian sekalinya tampil, ceritain dulu deh, ceritain waktu tampil dulu. Waktu yang diganti yang si Adit iya, ini. Waktu ya, jadi tuh ada band pramuka tadi yang udah disebutin ya. Itu kita latihan tuh sering sampai bawa alat musiknya itu ke sekolah gitu kan. Kita taruh di lobi di pelataran gitu, di ngadep di lapangan ya. Sampai tengah malam itu kita nge-jam. Sampai itu ceritanya juga lucu tuh kalau waktu pas itu. Jadi ini band pramuka ini kita latihan dari malam sampai tengah malam justru. Pada saat itu tuh nge-jam itu suka ada suara-suara di kelas itu. Nah, kaca tuh tiba-tiba ngaca sendiri, nutup sendiri gitu. Dari situ ada suara kayak gitu, pada kabur, ditinggalin. Alatnya pada ditinggalin. Nah, jadi vokalisnya itu si Adit tuh waktu pas kita intens kan ada kita latihan gitu. Nah, waktu pas kita ada event pelepasan kalau nggak salah ya, kelas 3 tuh. Nggak tahu kenapa ya, lupa tuh kenapa si Adit tuh nggak bisa jadi vokal gitu, pas rekam sakit gitu. Diganti. Si Adit itu kan orang yang nggak pede sebenarnya. Oh itu ya. Si Adit itu kabur sebenarnya itu. Nggak tahu ya. Oh enggak, sama Novi.
Iya. sibuk sama Novi ya. Iya kan kabur. Nah, Itu tuh kabur alasan sebenarnya alasan. Jadi biar dia tuh nggak tampil gitu. Iya. Iya tuh. Jadi dadakan kita nyari vokalis. Nah ada juga anak WJS teman kita juga namanya Fatmawati Ifat namanya. Nah, Suara bagus lah. Kalau menurut kita tuh nggak tahu ya kenapa milih si enggak, Ipat gitu. enggak ya kan diantara yang lain yang minimal ada kan si Ipat gitu ya. Iya sih. Suaranya yang bisa nyanyi lah Iya, gitu kan. sih sebenarnya mah. Hmm. Tapi kalau bisa kita milih mah sebenarnya nggak milih si Ipat. Tapi nggak tahu kenapa ya milih si Ipat. Gak ada lagi. Ada kan Novi kan masih ada. Kan Novi kan sama Adit. Iya kan Susi, Cuman kan mereka Erlina. iya, cuman kan mereka nggak pada mau. Iya ya. Mereka nggak pada mau. si Yang Ipat kebetulan doang. yang mau cuma si Ipat doang Nah, gitu. Jadi Ipat lah yang dipilih jadi vokalis. Nah pada saat itu kita latihannya nggak intens, nggak sering gamenya. Waktunya mepet sama acara kan. Ya udahlah nggak apa-apa lah daripada kita nggak manggung main. Ya udahlah kita pada berapa hari aja kita tapi kita maksimalin latihannya gitu kan. Cuma berapa hari gitu nggak salah. Oke. Pada saat jam latihan bagus, wah bagus nih gitu kan. Ivat juga suaranya mantep lah. Waktu pas kita tampil biasa alat musiknya bagus, yang vokalisnya ini terlalu semangat jadi agak nadanya lewat. ada yang nadanya kesleo, jadi suaranya agak bagus. Gitu. Iya. Jadi setiap bagian refnya begitu terus suaranya. Nah terus Yang lewat. itu kan otomatis kan malu tuh di panggung tuh. Gimana tuh kayak Andri dulu? Iya sih, kalau gue mah di belakang jadi ketawanya nggak malu, yang malu yang bagian depan biasanya. Andri kan si Andri kan sampai ini sampai ngadep ke belakang kan ke gitarnya kan si Yudi juga sama gitu. Kalau gue mah ketawa aja sih sebenarnya, karena di bagian belakang jadi ya nggak terlalu kelihatan. Nah terus nih kayak Andri, ini nih coba kita bakal ceritain nih. Kita ceritain nih dulu kompakan kita nih, kompakan anak-anak Kian Yudan Dendrit Bagusli gitu ya. Wih, baru tahu gue mah. Ini itu, sini mah lupa berarti. Oh iya, ingat. Sini mah lupa. Yandri, Yudi, Deden, Henry, Kian Yudan Dendrit, Bayu, Agus, Adli, kan gitu, ya kan? Di ininya. Masih inget nggak dulu waktu kita sering jalan-jalan kemana aja? Ingat. Ini kita biasa gunung manjat gunung apa namanya istilahnya Hiking, ya, jalan-jalan foto-foto jalan gitu kan. ya. Kita yang paling diinget tuh waktu kita naik gunung ke Gunung Karang ya, ke Sumur Kunjung. Oh ini kita naik beneran ini mendaki ini. Nah, itu yang paling seru nih, kita kan sama Kak Ilham, Kak Rahmat ya, sama Kak Irwan juga kalau nggak salah. Ya anak pramuka kan memang identiknya di luar kan, jadi kita kalau keluar tuh naik gunung. Kakak pembina kita juga Kak Ilham seringnya naik gunung kan, ngajak kita naik gunung. Ya udahlah kita kan ikut sama senior kan, tapi seru juga gitu kan naik gunung kan. Itu kan pengalaman pertama banget kan naik gunung itu ya. Sama anak ceweknya juga kan tuh sampai hujan kan, sampai apa ya istilahnya ya, sampai benar-benar inilah gitu ya. Nah terus kadang-kadang juga kita kan jalan ke Cikoromoy gitu kan, jalan ke Cikoromoy. Nah yang lucunya nih ya teman-teman nih, kalau bisa kita jalan ke Cikoromoy kan, kalau di Cikoromoy itu kan rame kan, kalau di Cikoromoy itu rame. Kalau kita tuh biasanya ada challenge kan dulu kalau di Cikoromoy. Biasanya nih ada anak cewek gitu ya, ada anak cewek gitu ya dulu tuh. Dikasih challenge kan sama Kak Ilham dulu. Pokoknya yang bisa dapat nomor cewek dulu, ya kan? Bisa dapat nomor cewek dikasih apa gitu kan dulu, dikasih hadiah, dikasih ini. Karena gitu. pada jomblo-jomblo semua sih. Itu kan anak SMP, mana ada anak SMP pacaran, gitu kan? Makanya dan lagi kan itu, terus mancing. Saya kan nggak mancing kita ke Pandimbang, gitu kan? Mancing ke Pandimbang gitu. Disuruh makan sama Kak Ilham, disuruh makan sama Kak Ilham ke warteg.
Nah ini anak-anak nggak pada tahu diri semua ya. Udah tahu kan kita nggak punya duit semua ya. Ini kan makan udang, makan cumi yang mahal-mahal. Pulang-pulang gitu ya. Biar pulang-pulang kita cuma punya duit berapa gitu. Kayak cuma ngisi bensin dan cuma 2 liter kalau nggak salah itu. Mobil loh. Iya. Masa mobil isi cuma 2 liter kan? Iya. Nggak lucu kan gitu makanya. Nah terus alhamdulillah gitu enaknya. Kalau grup kita nih ya, angkatan kita mah meskipun udah sampai tua bangka gini gitu, kayak Andre yang tua bangka ya, karena udah ubanan gitu. Panas. Ya. Tapi kita masih tetap kompak gitu. Kita masih tetap kompak, masih tetap bisa kumpul ya, masih bisa kumpul. Terus kemarin waktu kayak Andre nikahan ya, udah ya kayak Andre nih ya, maaf ya untuk para cewek-cewek di luar sana, kayak Andre ini udah sold out ya. Jadi jangan harap Anda mendapatkan kayak Andre gitu. Yang mau boleh ke Bayu. Ya. Those drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Nah, Dok, ini kita kan lagi pandemic. Ya, seluruh dunia ini sekarang lagi apa namanya? Lagi Wabah. Iya, lagi wabah ya, lagi terjangkit sebuah wabah nih, wabah COVID-19 nih, Dok. Nah, ini Dok, sebenarnya ini kan dokter kan Dokter Yandri nih gitu kan. Ini kan sangat bersentuhan langsung nih ya. Ya, Mau tidak mau gitu, meskipun nggak karena di rumah sakit. Iya kan, karena di rumah sakit banyak orang sakit kan di situ ya. Dan kadang-kadang ini, nah saya mau tanya nih Dok, ada nggak sih Dok pengalaman waktu ini nih, waktu nanganin yang COVID? Ya, waktu awal-awal COVID tuh, waktu COVID diberitakan sama Presiden bahwa di Indonesia sudah ada COVID ya. Waktu itu baru ada di Jakarta kasusnya kalau nggak salah tuh ya. Nah, kita di yang di luar kota daerah Jakarta kan masih aman-aman aja, santai-santai aja tuh, ya, santai. Nah, kadang tuh kita pernah kayaknya nggak bakal lah gitu, ada anggapan gitu ya, saya juga sebagai dokter juga lah, kayaknya nggak sampai lah ke Indonesia gitu kan. Ternyata tuh salah. Nah, itu memang COVID tuh memang menyebar luas ke seluruh dunia karena memang penularan sangat infeksius, penularannya itu ya sangat tinggi gitu. Karena kita ngomong kayak gini aja salah sebetulnya, penularan kita gini bisa nular. Ya kan, cuman kan tadi kan kita kan udah tes kesehatan dulu Dok. Oh udah iya, sehat, betul, ya. Saya udah sehat. Cuman memang sebenarnya kalau yang lain nih gitu, kalau yang lain nggak boleh gitu ya. Kalau yang lain nggak boleh gitu, selalu pakai masker gitu kan. Betul. Nah ya, jadi waktu pengalaman itu, waktu awal-awal kita ini kan saya di bagian IGD, otomatis kan banyak menerima pasien kan, pasien yang sesak nafas, ya banyak kasus ya. Nah waktu awal-awal itu kita nggak nyangka kalau misalkan ada kasus COVID udah ada di Serang, nggak nyangka. Jadi waktu pas kita menangani kasus itu pasien sesak berat, gitu kan. Tapi memang dia sebelumnya dari riwayat sesak. Oh, riwayat sesak ya. Riwayat sesak. Oh, ya mungkin memang sesaknya karena penyakit sebelumnya gitu kan. Kita tanganin, udah bagus, udah pakai oksigen, udah bagus, udah enakan, dirawat pasiennya. Nah, kita kan konsultasi, kita di rumah sakit tuh ada tim COVID gitu ya. Jadi di situ ada dokter spesialisnya, spesialis paru, spesialis penyakit dalam gitu kan. Jadi setiap pasien-pasien yang kita tetap udah aware, udah harus waspada, harus udah persiapan gitu kan dengan COVID ini. Nah, begitu ada pasien ini yang dipindahkan ke ruang perawatan itu, tim COVID ini segera langsung coba. Waktu itu pemeriksaannya nggak sebanyak saat ini, ada swab antigen, PCR. Nah, waktu pas dulu awal-awal sekali itu cuman antibody aja, rapid antibody yang IgG dan IgM gitu. Yang lama banget kan sebenarnya. Ya, yang sekarang sih jarang digunakan, tapi masih ada, jarang digunakan. Nah dari tim itu coba, ini kita harus waspada, cegah gitu ya. Kita harus waspada, harus aware gitu ya. Siapa tahu ini COVID, soalnya dia domisili bukan di Serang, dia habis dari Bogor, dia habis ikutan suatu kayak seminar gitu. Oh iya. Gitu. Ya setelah dari situ, seminggu setelah dari situ sesak, dari sini ke Serang gitu kan. Ternyata advice dari dokter tim COVID itu diperiksa coba antibodinya, ternyata IgM dan IgG-nya reaktif.
Itu kasus pertama yang ditemukan di rumah sakit. Dan kasus pertama juga itu ya, saya mah bikin panik lah ya, Iya. dulu kan. Sebetulnya kalau kasus di Serang udah ada sebetulnya, jadi ya udah ada nih, waduh udah ada kasusnya, tapi yang di rumah sakit saya kerja di sini baru itu nggak tahu kalau dia itu COVID kan. Jadi ya pakaian APD-nya ya sewajarnya, dia juga nggak pakai masker. Nah, waduh kan dari situ takut kan, panik, cemas, saya tertular gitu kan. Setelah dari situ saya diisolasi dulu selama 5 hari, diperiksa di ronsen, nggak ada keluhan, tapinya dicek antibody alhamdulillah negatif gitu kan. Itu paling pengalaman yang pertama kali tuh yang saya ingat, yang menanganin COVID ya. Yang COVID yang kita nggak tahu itu pasien COVID yang masih awal banget. Dan kasusnya baru saya doang, baru gue itu yang nemuin gitu kan. Yang dokter-dokter lain belum. Terus ada lagi, memang sih rumah sakit gue bekerja ini nggak menangani khusus untuk COVID ya. Tapi pasien-pasien yang sudah ke rumah sakit ini sudah terdata, sudah ditanganin ya. Kalau misalkan ternyata dia positif COVID ya nggak mungkin dirujuk. Jadi setiap rumah sakit tuh ya udah, semua rumah sakit di Serang dan yang lainnya udah menyiapkan tempat gitu. Harus udah menyiapkan gitu, karena rujukan ke rumah sakit COVID tuh udah full gitu. Full kan, ke Wisma Atlet full. Wisma Atlet, dan biasanya kita rujuk ke rumah sakit provinsi dulu. Oh, ke RSUD Banten. RSUD Banten. Nah, sama ada 2 kita kalau di Serang ini ya. RSUD Banten sama Derajat Prawinegara. Oh iya. Nah, biasanya pasien-pasien yang di Serang, Pandeglang rujuk ke situ semua. Jadi pada waktu itu kasusnya banyak, melimpah gitu kan, kasus COVID. Udah mau nggak mau tuh, jadi setiap rumah sakit itu dimandatkan harus ada ruangan isolasi khusus. Jadi harus bisa menanginin juga. Meskipun alatnya terbatas. Alatnya terbatas gitu. Nggak kayak di rumah sakit rujukan kan, rumah sakit rujukan dia udah siap gitu kan, udah disiapin alatnya dan pengobatannya. Ya karena kita darurat COVID, jadi ya harus kita tanganin ya semaksimal mungkin kan gitu. Nah, jadi iya, jadi pengalamannya itu pasiennya yang COVID ini yang susah berat gitu kan. Kita nggak bisa lah kalau misalkan dirujuk, kasusnya rame. Kita kalau misalkan kita telepon ke rumah sakit, ini gimana nih pasien COVID? Kita nggak bisa di sini. Masih apa ya namanya? Masih kaget gitu ya istilahnya dulu. Telepon, nggak bisa full kan. Sampai kita koordinasi sama dinas kesehatan ke Serang, sampai ke camatnya, camat Keramat, camat dia, koordinasi gitu, gimana gitu, kok ini kita full nih, rumah sakit rujukan full, sedangkan pasien susah berat positif. Ya udah, akhirnya tanganin aja di rumah sakit ini, di rumah sakit swasta ini, rumah sakit Kurnia. Ya udah ditanganin, akhirnya dimasukin kan, mau nggak mau dengan seadanya kita komunikasi kepada keluarganya bahwa ini kita ruangannya full, rujukannya full, ya mau nggak mau ya kalau misalkan bersedia kita rawat seadanya gitu. Ya, kita juga sampaikan ya, resiko dan kemungkinan yang bakal terjadi kan gitu ya. Nah, dari situ kita konsultasi juga sama tim COVID di situ kan. Kita nggak sendiri ya, jadi ada perawat, dokter spesialis, ada dokter umumnya, sampai OB-nya, sampai ke yang pramu sajinya. Oh iya. Itu kan semua jadi kita satu tim gitu kan. Alhamdulillah, tapi ya dengan situ ya meskipun nggak pakai alat bantu nafas ya, meskipun susah berat gitu, alhamdulillah tertolong dengan obat-obatan sampai sembuh. Belum dikatakan sembuh, tapi gejalanya ada yang susah berat. Susah berat berkurang gitu. Terus itu kan waktu pertama-tama tuh ya, COVID mulai COVID tuh mulai muncul nih ya. Terus waktu itu takut gak? Takut. Masalahnya kan iya kan, masalahnya kan kalau dulu kan beda ya stigmanya sama sekarang. Kalau sekarang udah mulai agak-agak gitu ya, pasti udah mulai agak kewaspadaan udah turun lah gitu ya istilahnya kan. Itu kan tapi kan waktu pertama-tama itu gimana sih rasanya? Takut. Waktu pertama-tama tuh masker sampai double gitu kan.
hand sanitizer udah siap. Jadi kan memang Bila perlu mandi pakai hand sanitizer gitu. Dan juga waktu awal-awal tuh setelah beres jaga tuh mandi gitu. Mau jaga mandi, setelah jaga mandi. Jadi kalau misalkan jaga di rumah sakit udah bawa bekal baju, udah bawa sabun, udah bawa perlengkapan alat mandi lah pokoknya. Awal-awal. Soalnya kadang-kadang begini dulu itu ya, kan waktu awal-awal COVID itu kan, sama orang yang terjangkit COVID itu kan kayak apa ya, bisa dibilang kayak orang yang najis gitu ya, kayak dulu tuh ya, takut, semua orang tuh takut gitu kan, semua orang tuh takut gitu kan, waktu waktu ini. Nah terus kan dokter kan juga isolasi nih 5 hari kan. Iya, mandiri tapi di rumah. Oh di rumah, waktu itu isolasi mandiri. Kena gejala enggak kan? Enggak bergejala. Jadi COVID ini tuh gejalanya itu ada derajat gejalanya gitu. Ada derajat berat, sedang, ringan, dan tanpa gejala. Yang tanpa gejala ini biasanya disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Itu nggak ada gejala apa-apa, demam nggak ada, batuk pilek nggak ada, hilangan penciuman. Yang kan khas biasanya kalau COVID itu hilang penciuman sama hilangan perasa ya. Itu juga nggak ada yang namanya OTG, tapi swab antigennya positif atau rapid antibodinya positif. Itu bisa dikatakan dia positif COVID tapi dia OTG gitu kan. Oh iya, itu soalnya saya punya teman gitu. Saya punya teman dulu. Dia kena COVID. Dia kan isolasi mandiri nih gitu ya, di rumah kontrakannya dia gitu kan, sendirian. Nah saya kan sering intens tuh nanyain kan, sering kontak lewat handphone kan, video call, telepon gitu kan. Dan sering nanyain sama dia kan, gimana rasanya gitu kan. Gak ngerasain apa-apa, dia bilang sehat-sehat aja. Soalnya kan dia kan dia kontraknya itu di perumahan baru, bro. Dia kontrak tuh di perumahan baru, jadi belum ada orangnya nih gitu. Cuman baru ada beberapa orang sama dia doang gitu. Cuman di bloknya dia tuh baru dia sendiri gitu ya. Dia tuh masih bisa jogging, makan biasa gitu, nggak ada ini. Berarti itu tuh kualifikasi orang yang OTG itu. Jadi derajatnya itu maksudnya gini loh. Ini COVID tuh sebenarnya nggak melulu pasti ada gejala-gejalanya kan. Dan gejalanya pun ya, jadi COVID itu kan dia infeksinya melalui saluran pernafasan kan, menular melalui saluran pernafasan. Nah biasanya gejala kalau misalkan terinfeksi corona, gejala ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, atau biasanya demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan ya, sambil yang penciuman. Nah gejalanya COVID ini sendiri juga bukan ISPA aja, jadi bisa mual muntah, pusing, mencret, lemas gitu ya. Mana-mana itu ya. Gejalanya jadi banyak, bukan hanya ISPA, tapi memang yang paling khasnya itu gejala ISPA gitu ya. Kayak kita influenza biasa, demam, batuk, pilek itu sebetulnya. Tapi bervariasi. Ada juga yang mencret, tapi nggak ada demam, batuk, pilek, sakit perutnya, mual muntah, positif COVID. Ada. Gitu. Jadi ya yang paling penting kita harus hati-hati, harus mencegah dengan menggunakan masker. Nah, jadi COVID itu bukan hanya menular manusia-manusia, ke binatang juga. Oh, ke binatang juga. Makanya kita juga disarankan dan juga hidup di permukaan benda mati. Jadi selama 10-15 menit, jadi kalau kita bersin nggak pakai masker, dia bisa hidup nih, partikel virusnya ini nempel di benda mati ini. Kalau kita pegang yang kena tempat bersinan tadi, terus kita usap-usap mata atau nggak ke hidung, hirup, itu bisa. Jadi gejalanya gitu, ISPA itu. Dan gejala yang paling jadi gejala berat, ringan, sedang, ringan, OTG. Kalau yang ringan itu termasuk batuk pilek. Cuma batuk pilek. Batuk pilek aja. Gitu dah. Ya, kalau yang sedang ada sesak, tapi sesaknya nggak terlalu berat. Kalau yang berat sesak nafas. Apa sih namanya? Kan bisa memicu, tapi kan COVID juga katanya bisa memicu penyakit bawaan lain yang pernah dia terjangkit juga gitu kan? Bukan memicu, tapi memperberat penyakit yang sudah ada. Seperti pasien yang punya sakit jantung, sakit gula, sakit ginjal, riwayat stroke, dia memperberat ya sebetulnya. Bukan, tapi itu sebetulnya karena dia menyerang paru-paru, dia akan
fungsinya untuk apa namanya menyerap oksigen kan. Nah, kalau kita sesak itu kan kadar oksigen dalam tubuh kita berkurang, jadi kemana-mana. Kalau yang punya jantung ya kadar jantungnya kurang oksigen. Oksigennya kan kurang oksigen ya. Iya, makanya kenapa pasien-pasien COVID itu yang banyak yang meninggal ya karena usia tua. Resiko kalau apa semakin tinggi, resiko semakin tinggi pasien yang usia lanjut yang punya penyakit komorbid ya. Komorbid itu penyakit bawaan kayak hipertensi, jantung dan lainnya terkena COVID itu resiko tinggi sekali menuju kematian, meninggal. Karena itu dia memperberat penyakitnya, jadi kekurangan oksigen. Kalau yang nggak ada kayak masih kita penyakit masih usia dewasa belum ada penyakit, meskipun sesak kita kemungkinan meninggal resikonya kecil gitu, karena kita nggak ada penyakit bawaan gitu, kecuali ada penyakit saja gitu kan gitu. Nah terus kan apa nih dok, ini kan udah mulai ada nih ya vaksin nih gitu kan. Yeah. Vaksin udah mulai ada ya, meskipun apa namanya masih satu pro kontra, terus yang kedua tingkat apa namanya sih dok, efektivitas ya, tingkat efektivitasnya juga kan masih rendah-rendah nih ya kan. Ada yang 30%, ada yang 60% gitu kan, masing-masing gini. Sebenarnya dok, yang paling utama nih dok, yang paling utama sebenarnya dalam mencegah COVID itu apa sih dok sebenarnya? Tadi sudah disebutkan sebelumnya, jadi COVID itu dia menular lewat apa namanya airborne ya, airborne disease. Jadi lewat droplet kita bersin, terus ngomong berdekatan ya. Jadi sama udara keluar, dia ikutan gitu masuk gitu. Jadi lewat saluran apa namanya infeksi lewat apa namanya airborne disease ya, airborne gitu ya. Nah, jadi sebetulnya yang paling baik itu pencegahan, yang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya, pasti. Pencegahannya itu yang sudah pemerintah kita apa namanya memberitahukan gitu kan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer gitu kan. Itu sebetulnya yang paling efektif ya. Soalnya yang terbaru ini CDC ya, dia apa namanya sebagai uji klinis ya, uji klinis di Amerika itu menyatakan bahwa penggunaan masker ini paling tepat gitu untuk menekan penyebaran COVID. Karena kan itu. Iya, jadi dia ketahan gitu. Iya, kan? Di masker itu kan. Jadi dengan kita apa namanya terus menggunakan masker, berhadapan dengan orang lain menggunakan masker, itu bisa menekan penyebaran infeksi COVID gitu. Karena tadi kan sudah dijelaskan penularannya ya lewat droplet, kita ngomong, kita bersin gitu kan. Dari situ, dan juga menggunakan hand sanitizer. Karena kalau kita kan nggak sadar kita pegang mana aja, salaman gitu kan, gitu kan, salaman gitu kan. Itu apa namanya terusnya bisa ada di tangan kita. Itu 15 menit tadi dok ya, bisa kurang lebih masih bisa hidup sekitar 15 menitan lah, berarti artinya dia itu masih ada waktu nih gitu. Iya, kalau misalkan kita sudah kontak, kita megang meja atau habis salaman terus kita ngusap-ngusap wajah kita atau hirup, itu bisa terinfeksi loh dari situ. Oh jadi gitu ya, jadi sebenarnya si COVID mah beda kayak HIV gitu ya, beda kayak HIV gitu kan. Kalau HIV kan harus darah ketemu darah gitu ya istilahnya ya, harus darah ketemu darah lah gitu istilahnya. Nah, sama satu lagi sih dok sebenarnya yang paling penting itu, yang paling penting itu satu, harus jaga kesehatan tubuh sebenarnya. Iya, itu juga betul, karena menjaga imunitas kita ya, dengan konsumsi makanan sehat, terus perilaku hidup sehat, itu yang paling penting. Dan satu lagi sih dok nih, yang saya tahu nih ya, ini kan kalau kita lihat sejarah nih ya dok ya, ini penyakit itu makin ini baru lagi gitu. Sementara kan obat atau vaksin lah ya istilahnya, obat atau vaksin itu diciptakan manusia itu setelah penyakitnya ada dulu, baru ada ini gitu kan. Jadi sebenarnya salah satu kalau bisa kita nggak mau keserang penyakit meskipun penyakitnya baru, terus ya jaga imun tubuhnya aja gitu kan. Betul, sebenarnya mah. Benar sebetulnya. Ya dengan itu kita ya apa namanya penularan itu bisa dilawan dengan kekebalan tubuh kita gitu kan. Ya ada juga yang penyakit ya nggak berkaitan dengan kekebalan tubuh kita ya, kayak penyakit
non infeksi seperti itu. Iya, kayak yang DM, hipertensi kan itu ya itu kanker ya. Nah, itu kan. Apalagi kalau akhir bulan tuh sering saya tuh kanker itu kalau akhir bulan itu dok. Iya. Itu dong kanker yang kayaknya yang bisa kanker yang tidak mematikan gitu, tapi bisa bikin kita pusing gitu dok. Kanker yang kemana-mana gitu, kayaknya itu akhir bulan dong kayaknya dok, gitu kan. Kambuh-kambuhan ya. Kambuh-kambuhan. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Nah dok, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih, udah ngobrol-ngobrol tadi masalah pembukanya, masalah COVID-nya, jaga kesehatan tubuhnya. Nah ini dok, ini buat teman-teman ya dok, buat teman-teman terutama anak-anak WJS nih yang nonton channel kita pada kali ini nih dok, apa sih dok pesan-pesannya dok? Ya, yang paling penting kita harus menggunakan masker ya. Kita keluar, kita harus menggunakan masker, jaga jarak. Tapi saat ini sih kayaknya pikiran orang-orang ini udah kewaspadaan terhadap COVID udah mulai menurun ya. Jadi udah cuek gitu sekarang tuh udah cuek. Tapi ya kita sendiri harus menjaga lah dengan menggunakan masker ya. Tetap harus waspada. Harus waspada. Yang paling minimal menggunakan masker lah. Kita keluar menggunakan masker. Itu aja cukup. Nah yang terbaru ini sebetulnya yang dari Amerika, rekomendasi dari CDC gitu ya, menggunakan double masking, double masker, menggunakan masker bedah dan masker kain. Jadi penggunaannya masker bedahnya dulu, baru masker kain. Itu efektivitas 85%. Oh, efektivitasnya 85%. Bisa menahan ya supaya nggak terhirup gitu partikel virus COVID ini. 85%. Dan ada juga sebetulnya penggunaan masker N95 itu paling bagus, itu hampir 100% ya. Cuman itu biasanya dipakai oleh tenaga medis di rumah sakit gitu. Iya jangan, soalnya takut kekurangan tenaga medis kalau dipakai sama masyarakat umum. Ya, jadi yang paling penting itu aja dulu. Menggunakan masker dimanapun Anda bekerja dan kemanapun Anda keluar. Dan juga menggunakan hand sanitizer ya, kalau kita setelah kontak dengan orang atau dengan benda mati kita biasa transaksi beli belanja, kita harus setelah itu pakai hand sanitizer. Dan jangan suka ngucek-ngucek mata, hidung ya, karena kalau kita kontak terus kita lupa pakai hand sanitizer terus kita kucek-kucek mata, itu resiko bisa kena juga. Ya, bisa tertular. Oke. Sama jaga daya tahan tubuh. Oke. Thank you dok ya. Terima kasih banyak nih dok. Ya. Udah ngasih ilmunya nih kita ya. Jadi banyak banget nih ilmu yang kita dapat pada hari ini ya mengenai tadi COVID ya, mengenai tadi COVID. Jadi intinya bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu ya. Jadi makanya teman-teman selalu jaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatan, jaga diri Anda dan jaga keluarga Anda. Dan terima kasih dok ya udah mengizinkan saya ini datang ke istana dokter nih gitu ya, datang istana dokter gitu, dan sekali juga kita silaturahmi lagi nengokin ya. Makasih banyak, mudah-mudahan Sama-sama. selalu diberikan kesehatan, Amin. selalu diberikan kesuksesan, Amin. ya, dan selalu diberikan kelancaran dalam Amin. berusaha. Terima kasih dok sekali lagi. Sama-sama. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Winaya Jaya Sakti. Kita akan memberikan konten-konten menarik seputar dunia pramuka dan edukasi-edukasi lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your.